Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maya Aresteria SE MSI salah satu dosen pengampu di Prodi Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bidang ilmu saya adalah akuntansi dengan konsentrasi atau spesialisasi akuntansi perpajakan. Saya mengampu sejumlah mata kuliah di Prodi Akuntansi Perpajakan ini seperti pengantar akuntansi, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak penghasilan, pajak internasional, dan manajemen perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengampu untuk mata kuliah ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP merupakan mata kuliah prasyarat wajib Prodi Akuntansi Perpajakan yang diampu mahasiswa pada semester 1 atau semester ganjil dengan bobot 3 SKS. KUP akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep-konsep ketentuan umum perpajakan yang ada di Indonesia berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, serta bagaimana penerapan secara praktik untuk tata cara perpajakan di Indonesia. Mata kuliah ini akan menjadi mata kuliah dasar untuk pembahasan di ranah perpajakan mata kuliah lain yang lebih dalam di semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah KUP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu secara mandiri dan sistematis menguasai kemampuan teknis terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang teknis ketentuan umum tata cara perpajakan di Indonesia serta praktik perpajakan di Indonesia. Kemudian untuk materi-materi yang akan dipelajari pada mata kuliah KUP ini adalah sebagai berikut. Menjelaskan ruang lingkup sistem perpajakan, menjelaskan ketentuan umum perpajakan, menjelaskan NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak, menjelaskan surat pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak, menjelaskan penetapan dan ketetapan pajak, menjelaskan penagihan pajak, menjelaskan keberatan dan banding, menjelaskan pembukuan dan pemeriksaan pajak, menjelaskan ketentuan umum dan ketentuan khusus, menjelaskan ketentuan pidana, menjelaskan penyidikan pajak, dan menjelaskan tentang pengadilan pajak. Dalam penyampaian materi perkuliahan KUP ini, saya menggunakan beberapa buku referensi, salah satunya adalah buku pedoman karya Fitriadi Primandita tahun 2023, penerbit Salemba 4, dengan judul Susunan Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Kemudian peraturan perundangan perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain bersumber dari buku dan perundangan yang berlaku, sumber informasi dari mata kuliah KUP ini adalah melalui dari jurnal, artikel, kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Perpajakan, serta beberapa peraturan Menteri Keuangan yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Mata kuliah KUP ini membahas isu-isu terkini terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, sehingga proses diskusi yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswa sangatlah penting, dan dengan adanya diskusi ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dengan banyak ilmu-ilmu, kemudian dosen juga melakukan transfer knowledge kepada mahasiswa. Pada pertemuan awal, saya akan menyampaikan kepada mahasiswa terkait yang pertama adalah kontrak kuliah, di mana di dalam kontrak kuliah ini membahas kesepakatan kelas atas berjalannya proses belajar mengajar selama 1 semester ke depan. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi selama 1 semester ke depan. Yang ketiga, saya akan menyampaikan sumber referensi selama perkuliahan. Dan yang keempat adalah metode jalannya perkuliahan, di mana metode perkuliahan yang akan diterapkan adalah sistem pembelajaran seperti ceramah, small group discussion, dan case study. Untuk memberikan penilaian yang tepat, saya akan menyiapkan rubrik penilaian, di mana untuk menilai sesuatu output dari mahasiswa melalui indikator-indikator yang telah dituliskan di dalam RPS mata kuliah KUP ini. Mata kuliah KUP
merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam perpajakan, di mana mahasiswa diharapkan dapat menguasai setelah dilakukan proses belajar mengajar selama 1 semester. Mahasiswa diharapkan dapat secara mandiri mencari dasar peraturan perpajakan terbaru, baik itu melalui undang-undang maupun PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mata kuliah ini berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, tidak menutup kemungkinan bagi saya sebagai dosen pengampu untuk terus mengembangkan mata kuliah KUP ini melalui proses belajar mengajar yang menarik, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Peningkatan kompetensi dosen pengampu mata kuliah KUP juga tidak kalah penting, melalui pelatihan-pelatihan perpajakan terbaru, mengikuti perkembangan perubahan perundang-undangan perpajakan, serta melalui review jurnal terkini. Diharapkan saya sebagai dosen pengampu dapat mengupgrade ilmu pengetahuan saya di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Baik, setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah KUP untuk salah satu sub CPMK. Selamat menyaksikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Sehat. Sehat ya. Oke, baik, pada pagi hari ini kita akan masuk pertemuan ketiga untuk mata kuliah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini, materi yang akan kita bahas sesuai LPS adalah nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke, baik. Untuk capaian pembelajaran yang akan teman-teman penuhi untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mencontohkan sikap wajib pajak, ya. Bagaimana ketika wajib pajak ini sudah memenuhi unsur subjektif dan objektif, ya. Jadi mampu mencontohkan yang subjektivitas itu yang seperti apa, objektif yang seperti apa. Kemudian capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pengukuhan atas pengusaha yang akan dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Baik, untuk referensi pada pertemuan kali ini ada dua yang teman-teman harus siapkan untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, ya. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 147 PMK 02 Tahun 2017 terkait tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP. Sudah disiapkan undang-undangnya? Sudah ya. Undang-undang itu akan kita gunakan terus selama 1 semester ini, ya. Jadi teman-teman wajib memiliki undang-undang, tahu bagaimana membacanya, ya, dan teman-teman sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan harus familiar dengan undang-undang perpajakan, karena perpajakan ini kan sistematis, ya, kadang berubah, kemudian ada revisi dan sebagainya. Baik, sekarang kita mulai materi yang pertama terkait kewajiban mendaftarkan diri. Kemarin di pertemuan awal kita sudah pelajari tentang peran pajak bagi Indonesia. Ada yang mau menjawab peran pajak bagi Indonesia kira-kira apa? Peran pajak? Silakan. Ya, peran pajak bagi Indonesia yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Oke, baik sekali. Jadi sebagai sumber pendapatan negara. Nah, dengan pendapatan negara itu nantinya negara akan membangun infrastruktur, membayar gaji PNS, TNI, Polri, kemudian memberikan fasilitas kepada masyarakat, entah itu kesehatan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk menghimpun dana itu pasti ada yang harus membayar pajak. Siapa yang bayar pajak? Wajib pajak. Ya, wajib pajak ini bisa orang pribadi, ya, bisa badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, dan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian
Setiap wajib pajak ini yang nantinya memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian semua wajib pajak, ya, baik orang pribadi, badan, BUT, di Indonesia ini kan mengatur sistem self assessment. Masih ingat kan self assessment? Bagaimana? Ya, menghitung sendiri, membayar, melaporkan, ya. Kemudian mendaftarkan pada DJP untuk dicatat sebagai WP untuk mendapatkan NPWP. Ya, saat ini sudah mulai merubah NPWP menjadi NIK, ya, sudah mulai berubah ke situ. Dan wajib pajak ini bentuknya bisa orang pribadi. Orang pribadi berarti perorangan-orangan, ya. Kalau badan berarti apa contohnya? Perusahaan, PT, firma, ya, seperti itu. Dan bentuk usaha. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi subjektif dan objektif, dia wajib mendaftar NPWP. Apa itu subjektif dan objektif? Ada di sini. Persyaratan subjektif ini adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajaknya, orangnya, badannya, ya, sesuai dengan undang-undang. Contohnya adalah usia. Usia minimal 17 tahun. Dia harus WNI, ya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan objektif. Nah, persyaratan objektif ini adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dia wajib untuk melakukan perpajakan. Jadi si wajib pajak tadi setelah dia memenuhi subjektif, ya, usianya sudah 17 tahun ke atas dan sebagainya, dia juga harus ada objek penerimaan pajaknya, penerimaan penghasilan yang nantinya akan dipajaki. Teman-teman ini usianya berapa? Di atas 17? Di atas 17. Berarti kalau untuk WNI? WNI. Kalau untuk subjektif sudah memenuhi? Sudah. Kemudian kalau untuk objektif, teman-teman sudah berpenghasilan? Belum, ya? Belum. Nah, berarti wajib nggak daftar NPWP? Belum wajib mendaftar NPWP. Kemudian ada tuh selebgram atau artis yang usianya masih anak-anak, masih usia di bawah 17 tahun, tapi dia sudah berpenghasilan karena dia sudah bikin konten dan sebagainya. Wajib nggak daftar NPWP? Karena persyaratan subjektifnya belum terpenuhi, baru objektif yang terpenuhi. Sampai di sini paham teman-teman? Ya, terkait penjelasan subjektif dan objektif, ya. Oke, selanjutnya NPWP. Dari awal kita tadi membahas apa sih NPWP, ya. NPWP ini merupakan nomor, ya, bentuknya nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam pengadministrasian pajak, ya, yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Saat ini Undang-Undang KPP Nomor 7 Tahun 2021, ya, NPWP ini yang digunakan oleh orang pribadi itu berupa NIK, nomor induk kependudukan. Ini sudah mulai dikonversi nih, yang kemarin belum terkonversi ke NIK, sekarang sudah mulai terkonversi. NPWP juga bisa dihapuskan, teman-teman, ya. Jadi ketika wajib pajak tadi, ya, tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, tentunya NPWP-nya bisa dihapuskan, ya. Kemudian penghapusan nomor pokok wajib pajak ini pertama bisa sesuai atas permohonan wajib pajak, ya. Yang kedua bisa secara jabatan. Tentunya setelah dilakukan pemeriksaan dulu, dievaluasi dulu. Benar nggak WP-nya ini dia layak untuk menghapuskan NPWP, seperti itu. Selanjutnya kita tadi sudah bicara tentang NPWP. Bab selanjutnya kita akan bicara terkait pengukuhan PKP. Jadi setiap wajib pajak, ya, yang dia sebagai pengusaha, tahu pengertian pengusaha? Pengusaha yang bagaimana? Memiliki usaha, menjalankan usaha. Dia tidak mendapat gaji dari orang lain, pendapatannya tidak bersumber dari pemberi kerja. Itu adalah pengusaha, ya. Entah dia berjualan kuliner, ya, jual batagor, jual siomay, atau dia punya pabrik manufaktur, dia punya pabrik mebel, ya,
semuanya itu adalah pengusaha karena tidak mendapatkan gaji dari pihak lain. Nah, sebagai pengusaha, ya, dia nantinya akan dikenai pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kalau pengusaha ini sangat dekat kaitannya dengan PPN. Ya, untuk saat ini kita belum bahas PPN, tapi teman-teman mengenal dulu ya apa itu PPN. Jadi pertambahan nilai. Jadi kalau beli barang ada PPN-nya gitu. Sekarang berapa PPN? 11%, betul sekali. Nah, itu adalah PPN. Nah, ini wajib nih melaporkan usahanya pada DJP. Kemudian nantinya akan dikukuhkan menjadi PKP. Oke, selanjutnya PKP ini nanti dikenakan pajak itu ketika terjadi penyerahan BKP ataupun JKP. Ini sesuai dengan PMK nomor 59 ya. Jadi BKP ini adalah barang kena pajak, kemudian kalau JKP adalah jasa kena pajak. Oke, ini untuk jangka waktu ya. Kapan sih wajib pajak ini harus mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP? Ketika dia wajib pajak orang pribadi adalah ketika penghasilannya melebihi PTKP. Ya, dari awal kita sudah tahu bahwa PTKP besarnya berapa orang pribadi yang tidak ada tanggungan? 54 juta. Jadi ketika teman-teman ini sudah berpenghasilan di atas 54 juta selama 1 tahun, ya, berarti wajib mendaftar NPWP. Kalau untuk pengusaha adalah 1 bulan setelah usahanya berjalan, dia wajib mendaftar maksimal. Entah sudah laba ataupun belum laba, untuk pengusaha jangka waktunya adalah 1 bulan setelah usaha berjalan. Nah, ini adalah untuk syarat pengukuhan menjadi PKP. Siapa tadi yang harus mendaftar jadi PKP? Pengusaha. Sekali pengusaha bisa, orang pribadi bisa, badan. Nah, ini ada 3 syarat ya untuk pengajuan pengukuhan PKP. Yang pertama, omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi kalau omsetnya belum melebihi 4,8, dia belum wajib untuk mengukuhkan diri menjadi PKP. Kalau sudah lebih dari 4,8, maka dia wajib untuk mendaftarkan diri menjadi PKP. Kemudian yang kedua, tadi sudah 4,8, kemudian dia daftar, melewati proses survei dari KPP atau KP2KP. Ya, jadi disurvei dulu usahanya bagaimana, keberlangsungannya. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi syarat dan ketentuan pendaftaran untuk pengukuhan PKP. Apa saja syaratnya? Ini bisa dibaca bareng-bareng. Jadi dokumen dan formulir pendaftaran untuk pengusaha yang dia WPOP ya, adalah ada fotokopi KTP, dokumen izin kegiatan usahanya, kemudian ada surat keterangan kegiatan usahanya. Ini kalau sudah berjalan itu namanya SIUP ya, surat izin untuk usaha. Ini bisa dikeluarkan oleh pejabat pemerintah daerah, paling rendah adalah sekurang-kurangnya adalah lurah atau kepala desa. Ini untuk dokumen untuk pengusaha yang dia WP ya teman-teman ya. Selanjutnya ini dokumen untuk pengusaha yang dia WP badan. Nah, kalau untuk WP badan lumayan banyak ya untuk persyaratan dokumennya. Yang pertama ada fotokopi akte pendiriannya, ini pasti dari notaris. Jadi pendirian yang dia bentuknya akta itu berarti dibuat oleh notaris ya. Atau dokumen pendirian atau perubahan ya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bisa dinas koperasi, dinas industri dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fotokopi NPWP salah satu pengurus. Jadi kalau badan itu kan pasti ada pengurusnya kan. Nah ini salah satu saja. Jadi kalau badan itu pengurusnya belum punya NPWP, bisa nggak daftar menjadi PKP? Nggak bisa, karena syaratnya adalah ada fotokopi NPWP salah satu pengurus. Kalau didirikan oleh 3 orang, dia belum punya NPWP semua. Berarti bisa nggak dikukuhkan menjadi PKP usahanya? Belum bisa. Ya. Kemudian ada dokumen izin usaha dan ada surat keterangan tempat kegiatannya. Jadi jelas usahanya itu didirikan di mana, di kota apa, lokasinya di mana, alamatnya mana dan sebagainya. Dari lurah atau kepala desa. Oke, baik.
tadi sudah didaftarkan, kemudian pengusaha itu akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya, sekarang ada nih PKP ini boleh dicabut, ya, ada pencabutan pengukuhan. Nah, pencabutan pengukuhan ini dilakukan oleh DJP. Satu-satunya yang bisa mencabut adalah DJP. Ini pencabutan ini bisa dilakukan DJP terhadap siapa saja. Yang pertama, PKP dengan status wajib pajak non efektif. Kalau non efektif itu berarti dia sudah tidak punya penghasilan, sudah tidak ada yang dilaporkan, sudah tidak ada kegiatan usahanya, itu non efektif. Oke, kemudian yang kedua, pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberadaannya atau kegiatan usahanya. Ya, jadi banyak sekali di luar sana itu pengusaha-pengusaha yang kemungkinan itu pindah lokasi usaha, dia tidak melapor. Nah, kalau tidak melapor kan berarti tidak diketahui kan keberadaannya, atau tidak melaporkan kegiatan usahanya. Ya, ini juga nggak boleh. Jadi usaha yang dilaporkan harus jelas, kuliner, produksi, ya, perdagangan dan sebagainya harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah pencabutan yang dilakukan oleh pemohonnya. Jadi siapa yang memohonkan pengukuhan KPP, terus permohonan untuk PKP, kemudian ternyata usahanya tidak berjalan, likuiditasnya tidak bagus, sampai tutup pilot dan sebagainya, dia bisa memohon untuk pencabutan PKP. Baik, sampai di sini kira-kira teman-teman apakah sudah menambah wawasannya terkait pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP? Ya. Jadi ini bukan hal yang susah. Ya. Jadi teman-teman tinggal di Indonesia sebagai WNI yang nantinya akan memenuhi kewajiban perpajakan, ya kan nantinya pasti cita-citanya punya penghasilan kan, entah itu menjadi pengusaha ataupun menjadi pegawai karyawan PNS, TNI, Polri, kan pasti nantinya akan berpenghasilan. Nah, ketika teman-teman berpenghasilan, terus penghasilannya sudah melebihi dari PTKT, maka wajib terdaftar BPP. Sama halnya juga ketika teman-teman nanti setelah lulus jadi pengusaha nih, merintis usaha, kemudian dimudahkan nih sama Allah usahanya, kemudian omsetnya bisa 4,8 miliar setahun. Nah, teman-teman nanti harus mendaftar menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi, ya teman-teman. Di sini ada 2 materi diskusi yang nanti akan teman-teman diskusikan bersama teman kanan kirinya, ya kanan kiri 3 orang lah. Ya, silakan, atau depan dan belakang silakan. Ada yang materi yang pertama yaitu kondisi atau situasi dalam hal yang bagaimana, ya. Wajib pajak ini dapat menghapus NPWP. Tadi kita sudah singgung sedikit kan. Nah, silakan teman-teman, basicnya adalah melihat peraturan perundang-undangan ya teman-teman ya. Jadi dilihat nanti kira-kira bagaimana nih wajib pajak ini bisa menghapus NPWP. Kemudian materi yang kedua adalah keuntungan pengusaha mengajukan pengukuhan PKP. Nah, jadi tadi pemerintah sudah memfasilitasi nih kalau omsetnya 4,8, kemudian dikukuhkan menjadi PKP. Nah, pengusaha ini apa motivasinya? Kok dia mau gitu mengukuhkan diri? Ya, keuntungannya apa? Sampai di sini clear? Oke, baik. Sekarang kita akan bahas untuk hasil diskusinya ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah pada kondisi atau situasi atau hal apa ya wajib pajak ini dapat menghapus NPWP-nya. Mana ada yang mau jawab? Oke, silakan. Dengan Mbak siapa? Nikomang Kristiawati. Bagaimana? Jadi poin yang pertama itu wajib pajak yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Oke, betul sekali. Jadi sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan, sudah selesai berarti kan kewajiban perpajakannya. Ada yang lagi mau jawab? Silakan dengan Mbak siapa? Ini Ismi. Bagaimana? Wajib pajak bisa menghapus NPWP-nya apabila dia orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, contohnya ada nggak? Saya nggak tahu sih contohnya, yang pasti wajib pajak orang pribadi itu dia udah nggak tinggal di Indonesia lagi. Jadi dia udah bisa menghapus NPWP. Iya, betul sekali. Jadi dia sudah berpindah keluarga negaraan. Ya, meskipun dia belum meninggal, tapi dia berpindah keluarga negaraan, maka dia bisa menghapus NPWP. Oke, ada lagi yang mau jawab? Silakan. Silakan. Iya. Oke, ada kondisi atau situasi yang bagaimana lagi Mbak ketika wajib pajak itu harus menghapuskan NPWP-nya?
kalau nggak salah BP itu statusnya sudah sebagai pengurus atau komisaris yang memegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan kepada melalui pemberian kendaraan pemerintahan yang dimiliki PT. Oke, bagus. Betul sekali. Jadi dia sudah punya PWP dari kendaraan pemerintahan atau dia pengurus dari organisasi dan sebagainya. Dan dari siapa? Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk materi yang kedua adalah keuntungan pengusaha ketika mengajukan pengukuhan sebagai PKP ini apa kira-kira? Dari kelompok sini, silakan. Dari saya, Iya, Mas siapa? Mas Ahmad Irfan, Silakan. bisa melakukan transaksi kepada penyelenggarawan pemerintah. Oke, bagus sekali ya. Jadi transaksi terhadap keuangan negara yang menggunakan dana negara itu harus syaratnya harus sebagai PKP. Ada lagi? Dengan Mas siapa? Saya Ayu Prianto. Untuk keuntungan ini itu perusahaan bisa juga menjadi perusahaan yang besar sehingga perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang lebih besar dengan kerjasama perusahaan lain. Oke, betul sekali karena tadi kita sudah bahas bahwa PKP ini berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak ya yang berkaitan dengan PPN. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan dengan Mbak siapa? Mas Bu. Gimana Mbak? Dapat melakukan kreditan pajak masukan atau pembelian atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Betul sekali ya. Jadi nanti teman-teman akan pelajari PPN itu di situ di mana yang boleh mengkreditkan PPN ya pajak masukan dan pajak keluaran itu hanya pengusaha yang sudah ditentukan menjadi PKP. Oke, terima kasih. Oke, dari sini. Ya. Silakan. Dengan Mas siapa? Oke, silakan Mas. PKP itu untuk pengusaha akan menilai kayak legal. Oke, legalitasnya bagus ya, karena dia sudah mendaftarkan diri jadi PKP ya, mematuhi peraturan perpajakan di. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan pengukuhan bagi PKP ya, pengusaha kena pajak. Saya harap teman-teman sudah bisa mendapatkan materi dengan baik. Dengan tadi kita proses juga diskusi ya, kita transfer knowledge dan sebagainya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga tetap sehat ya semuanya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.